Daud katakan, yang dekat Allah saja aku tenang. Yang penting kita mendekatkan diri kita pada Tuhan. Apapun masalah hubungan kita, baik masa muda kita maupun nanti masa tua, karena semua kita punya masalah. Tapi Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang penting hidup kita adalah dekat dengan Tuhan. Baik sekarang kita masih muda maupun yang udah tua juga, nanti kita masih tua kita. Yang penting kita dekat sama Tuhan. Yang kedua, di dalam rahasia ibadah yang kedua, kita berjumpa dengan Tuhan seperti ini. Kalau kita imani kita berjumpa dengan Tuhan, kalau berjumpa bagaimana? Firman-Nya katakan kan, 2, 3, 1 dia hadir. Itu firman yang katakan, 2, 3, 1. 2 orang yang sehati kita hadir. Pasti kita, masa nggak ada 2 orang sendiri nggak sehati? Sama istri saya menomnya sehati. Nggak mungkin nggak sehati dari semua zaman, kucuk-kucuk dari sana kemari nggak sehati. Nggak mungkin. Ya, kucuk-kucuk kami dari sana kan dari Bojonggede kemari nggak sehati. Nggak mungkin, nggak sehati dulu kita. Paling kan sehati. Ini udah 2 orang. Ya mereka pun nggak sehati juga. Nah 2 orang yang sehati, Tuhan hadir apalagi banyak orang. Itu firman Tuhan katakan. Jika kamu 2 orang sehati, 2, 3 orang sehati, kumpul dalam nama Tuhan, kok ada? Tuhan ada, sekali Tuhan ada. Dan kita menerima dengan iman. Bukan dengan kacamata ini, dengan iman. Tuhan ada. Tuhan ada dengan kita. Jika kita hati kita datang pada Tuhan, membuka hati kita pada Tuhan, sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan tahu itu. Tuhan menjawab segala doa kita. Kerinduan kita. Yang sakit disembuhkan, yang susah disembuhkan, terikat lepaskan. Kerinduan Tuhan akan jawab. Itu janjinya. Jadi Tuhan buat kita semua. 2, 3, 1 dia ada. Dia ada. Dia untuk apa? Tuhan ada untuk apa? Menonton kan enggak. Tuhan ada di sini, Tuhan cuma nonton doang. Enggak lah. Emang Tuhan nggak ada kerjaan apa? Cuma nonton doang. Dia ada. Rohnya ada, sehingga Roh Kudusnya ada. Malaikatnya ada. Untuk apa cuma nonton? Enggak lah. Cuma nonton doang, nggak ada kerjaan. Untuk memberkati kita semua yang sungguh-sungguh dalam ibadah Tuhan. Berkat itu bukan suara bicara soal materi aja. Dan berkat kekuatan tadi. Kalau kita datang pada Tuhan dengan segala kelemahan, dengan segala masalah, mari padaku engkau yang sesuatu berbanbat, datang padaku beri kedalam padamu. Ketika datang pada Tuhan menyerahkan masalah kita, pergumulan kita, pertama Tuhan berikan kekuatan. Dan Tuhan beri jalan keluar sehingga kita dapat menanggung. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Mazmur 223 dikatakan Tuhan bertatas pujian. Tadi kita memuji Tuhan. Ya, ketika memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada, Tuhan bertata. Kok ada yang kita nggak sungguh-sungguh di sini mujinya? Nggak masalah. Kan 2, 3, 1 Tuhan ada. WL sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh. Udah hadir itu Tuhan. Nomi, kalau ini sungguh-sungguh soalnya. Nomi itu sungguh-sungguh dia melayani. Dimanapun dia cuma beberapa orang melayani sungguh-sungguh. Dia jiwanya udah Tuhan jamah juga pelayanan. Kita Nomi ya Bang. Dimana sungguh-sungguh Nomi orangnya. Sungguh-sungguh dia. Coba lihat tadi nggak sungguh-sungguh, nggak ada sungguh-sungguh dia. Naomi bahkan sebelumnya udah persiapan dirinya, lagu-lagunya dipelajari, dinyanyikan. Bukan di sini aja, pelayanan di yang lain juga. Ini mau pelayanan kita besok di retreat ini, tanggal 30 kita berangkat ya. 29-nya kita berangkat, 30 acaranya. Dia udah siapkan dia di sini. Sungguh-sungguh ke pelayanan, ya kan? Sungguh-sungguh dalam pujian, Tuhan hadir dalam pujian, dia sungguh-sungguh memuji Tuhan. Masakan Tuhan nggak hadir, dia bertata di pujian, firman Tuhan katakan. Itu firman Tuhan katakan di Mazmur. Tuhan bertata di atas pujian. Jika pujian itu sungguh-sungguh dalam hati Tuhan, kita percaya kan sungguh-sungguh Nomi mengangkat pujian tadi kan. Dan Tuhan bertata, Tuhan ada. Jadi sebabnya kita percaya Tuhan ada di setiap ibadah kita dan pada hari ini dia ada. Dia ada untuk berkati kita. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Yang ketiga, di dalam ibadah imam 4 ibadah yang ketiga, kita menerima kekuatan daripada Tuhan. Ada kekuatan. Bukan sekedar kumpul-kumpul begini, bukan sekedar rutinitas. Tapi ketika ibadah ada kekuatan yang Tuhan berikan. Lewat apa? Lewat pujian kita muji Tuhan yang sungguh-sungguh. Lewat apa? Lewat firman-Nya yang kita tangkap sekarang ini. Yang kita dengarkan sekarang ini. Ada kekuatan Tuhan. Karena firman itu kekuatan. Gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Daud katakan, aku ada dalam bayang-bayang maut. Aku dalam memaku kelaman, tapi aku nggak takut. Daud katakan. Kenapa? Gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Bayang-bayang maut. Daud udah masukin namanya bayang-bayang maut.
Kita belum. Lembah Kelaman itu hampir mati, dikejar dia Saul dan tentaranya, hampir mati. Dikejar orang Filistin, belum dari lari ke padang gurun ke satu padang gurun yang lain. Dia kelaparan, kehausan, hampir mati. Disebab Daud mengatakan, aku dalam lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang mau. Tapi aku nggak takut. Kenapa? Gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Gak ada bicara apa? Kekuatan. Kekuatan dari mana? Firman Tuhan ini kekuatan. Ini firman Tuhan ini kekuatan. Masalah Daud besar, tekanannya besar. Besar buat Daud, tekanannya, masalahnya besar sekali. Tapi dia kuat karena firman Tuhan. Di sebelah ibadah ini ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Inilah manfaat ibadah. Ada kekuatan lewat firman-Nya yang kita terima dari Tuhan. Dia katakan Matius 11:22, marilah engkau berdoa datang padaku, aku beri gelar padamu. Ada kekuatan ketika datang pada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan padaku. Segala perkara. Sekarang ini perkara pandemi. Difokus ke situ kan. Dan perkara lainnya juga, masalah lain. Tapi apapun perkara kita, apapun masalah kita, entah masalah pandemi, masalah ekonomi, entah masalah penyakit, entah masalah yang lain dalam rumah tangga. Tapi firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya ada kuasa yang memberi kekuatan kepadaku. Firman itu gada. Firman itu kekuatan. Gadamu dan tongkatmu, ya saya. Tongkat bicara Roh Kudus. Tongkat bicara wibawa. Wibawa itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di tengah kita. Yang memberi kekuatan, yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Segala perkara dapat ditanggung dia. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita mengasihi Dia, kita percaya dalam nama. Kita tahu, dalam Tuhan katakan, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Itu kita dapat ketika kita ibadah. Kalau kita nggak ibadah, kita nggak dapat ayat itu, nggak dapat kekuatan itu. Bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala masalah kita, Allah itu bekerja. Begitu masalah ada pada kita nggak sendirian. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita nggak rajin ibadah, kita nggak dengar firman Tuhan, kita nggak tahu. Masalah-masalah yang kita hadapi, aku sendirian, masalah sendirian, bisa alone sendirian, menanggung masalah sendiri. Itu buat kita lemah. Yang membuat kita lemah, masalahnya kita tahu sendiri, masalah kita. Masalah ada pada kita tahu sendiri, di pundak kita, itu buat kita lemah. Karena firman Tuhan katakan, Ia turut bekerja. Dia ada Yesus untuk kita, di masalah kita. Turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala apapun yang kita lakukan. Untuk mendatangkan kebaikan. Masalah yang kita alami ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Ada kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan baik kita yang mengasihi Dia. Kuncinya adalah kita yang mengasihi Dia. Ketika hati kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan, sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap kita mengasihi Tuhan. Kita nggak bersungut-sungut dengan masalah yang kita hadapi. Kita tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Tidak. Kita bersyukur pada Tuhan. Hati kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap beribadah, berdoa, baca firman Tuhan. Berlakulah firman tadi. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita masuk Tuhan. Turut bekerja di masalah kita. Di dalam hubungan kita Tuhan bekerja, turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapa menolong kita? Kalau kita kerjain sendiri, kita nggak mampu kita, nggak mampu. Dengan masalah-masalah kita apa dengan kerja nggak mampu kita. Karena Tuhan katakan di luar Tuhan kita tidak dapat buat apa-apa. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa, Tuhan katakan. Nggak mampu kita kerjain sendiri. Itu sebabnya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Jadi misalnya pengertian Tuhan bekerja gini, kita misalnya nyuci ya, nyuci kan banyak tuh. Dibantu, nah tuh kan ringan, ya kan? Kira-kira begitu.
Tuhan pun bekerja, Tuhan bantu kita. Tapi menyucikan diri bisa. Ini masalah besar yang nggak bisa kita hadapi. Ketika ada masalah-masalah besar kita nggak bisa hadapi, kita nggak bisa selesaikan. Tuhan pun bekerja. Tuhan menyelesaikan masalah itu, memberi kekuatan, sehingga kita dapat menanggungnya. Itu yang Tuhan katakan buat kita. Asal kita tadi firman Tuhan katakan, mari kepadaku engkau yang letih sumber dan berat, datang padaku, aku akan beri kelegaan. Ini ajakan Tuhan, mari engkau yang letih sumber dan berat. Banyak masalah yang kita dapat, letih sumber dan berat, tapi ketika datang pada Tuhan, serahkan sama Tuhan, maka firman itu jadi pada kita. Pencobaan utama yang biasa tidak memiliki kuatan. Tidak memiliki kekuatan kita ketika kita datang pada Tuhan menyerahkan masalah itu. Tapi kalau kita nggak menyerahkan masalah itu pada Tuhan, ya udah, beban itu berat buat kita. Undangan Tuhan buat kita, mari engkau letih sumber berat. Kita mesti respon. Kita respon dengan apa? Dengan beribadah pada Tuhan, dengan menyerahkan pada Tuhan, baik ibadah dalam rumah tangga maupun dia seperti ini. Kita respon, Tuhan aku serahkan masalahku, aku sampai perkumpulanku. Ini Tuhan masalah perkumpulanku. Sehingga ringan masalah kita, perkumpulan kita. Mari engkau yang Yesus berbangga datang pada aku memberi kelegaan, ada kelegaan. Mari engkau letih lesu. Tuhan katakan letih lesu ini berat sekali, masalah letih lesu, udah letih lesu lagi. Kenapa? Bebannya berat sekali nih masalahnya. Letih kita dengan masalah ini belum selesai, masalah lagi belum selesai. Ini belum selesai, ini lagi ada lagi. Ini belum ada lagi, ini belum selesai, ada lagi, ini letih kita. Tertekan kita. Bisa lesu kita. Roh kita lesu. Tapi Tuhan katakan, mari engkau yang letih sumber berat, datang kepadaku. Ini undangan. Datang pada Tuhan, bukan datang pada manusia. Datang pada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku akan beri kelegaan. Kelegaan. Berat Tuhan, iya, nggak apa-apa, aku beri kelegaan. Tuhan berjanji, serahkan sama Tuhan. Tuhan angkat tuh. Ada kelegaan. Seperti ini ketindih ya, masalahnya ketindih seperti ketindih batu yang besar kita tindih. Batu yang besar ini kita tertindih, aduh berat kali. Tuhan ambil batu itu. Seperti itulah kita. Walaupun masalah itu masih ada mungkin, toh kita masalah lega karena Tuhan memberi kekuatan, memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menang. Itu yang dimaksud. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada kekuatan, percobaan penuntut yang biasa Tuhan katakan. Tidak beri kekuatanmu alas setia, karena itu yang dibiarkan kamu coba melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu coba yang akan beri kekuatan, baru beri jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada kekuatan, ada jalan keluar ketika kita ibadah. Di dalam ibadah ada manfaat. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam ibadah seperti ini. Yang terakhir, yang keempat, dalam manfaat ibadah, menerima nasihat. Ada nasihat-nasihat yang kita terima kalau kita beribadah pada Tuhan. Ada nasihat yang Tuhan berikan bagi kita. Ada nasihat yang Tuhan nyatakan bagi kita lewat firman-Nya. Ada nasihat buat kita. Dia katakan, jangan kau lupa memperkenalkan Taurat kita, renungkan siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis dalamnya. Dengan yang perjalanan makan berhasil dan kau akan beruntung. Nasihat buat kita, bagaimana hidup kita berhasil dan beruntung, itu nasihatnya. Di salah satu tempat. Jangan lupa memperkenalkan Taurat ini. Jangan lupa baca firman Tuhan. Jangan lupa menunggu firman Tuhan. Itu nasihatnya. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Zaman-zaman seperti ini, kita mesti hati-hati bertindak. Itu gak bisa dengan kekuatan kita. Itu gak bisa karena kita kuliah sarjana, belum tentu bisa. Banyak sarjana tentang korupsi. Bagaimana? Nggak ngejamin. Banyak mereka sarjana pintar-pintar korupsi juga, jahat juga. Tapi nasihat itu dari firman Tuhan. Jangan kau lupa memperkatakan Taurat ini, jangan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Bertindak hati-hati. Hati-hati menghadapi dunia ini. Hati-hati menghadapi masalah dunia ini. Godaan-godaan dunia ini. Tawan-tawan dunia ini. Kita mesti hati-hati. Kalau firman Tuhan itu ada dalam kita bisa hati-hati. Diperingatkan sama Tuhan.
lewat firman-Nya, supaya engkau berjaga hati-hati sesuai dengan tertulis di dalamnya. Dengan demikian apa? Pekerjaanmu akan berhasil dan beruntung. Bukan hanya berhasil tapi beruntung. Bukan hanya berhasil tapi beruntung pekerjaan kita. Dua hal yang kita ambil, yang kita peroleh ketika menunggang firman Tuhan, ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan berhasil hidup kita dan juga beruntung. Luar biasa. Itu kuncinya. Oh, saya udah tua, terlambat. Gak ada kata terlambat. Keberhasilan keberuntungan gak terlambat. Tuhan mampu dalam tua pun, Tuhan mampu memberikan keberhasilan keberuntungan. Bisa, mampu. Gak ada kata terlambat. Karena keberhasilan keberuntungan ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mampu memberikan pada siapa saja. Lihat itu apa Musa. Musa umur berapa tahun Tuhan panggil? 80 tahun. Ketika umur 80 tahun Tuhan panggil dia. Lagi membalakan domba itu mertuanya tuh. Tidak ada semak terbakar. Semak nggak terbakar, cuma ada kayak kebakar tapi nggak kebakar semak itu. Tuhan mengatakan siapa? Akulah Allah. Aku adalah aku. Dipanggil umur 80 tahun. Waktu kuat-kuatnya 40 tahun tidak Tuhan panggil, 80 tahun. Jadi apa? Tidak ada kata terlambat. Kamu sungguh-sungguh sama Tuhan tidak ada kata terlambat. Kamu berhasil beruntung tidak ada kata terlambat. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kau berkata sesuai dengan Tuhan dengan niat berjalan akan berhasil dan kau akan beruntung. Firman 17 ayat 7 Allah katakan diberkati orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan, ia seperti pohon yang tanam di tepi air. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan hidup kita orang yang diberkati. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Mau masa kering tetap berbuah, tetap bertumbuh. Mau masa kering kok tetap bertumbuh karena air, ada air. Di tepi air, ditanamnya tepi air. Mau masa kering apapun bodoh amat, ada air kok. Tetap bertumbuh pada waktunya, tetap berbuah. Dan Tuhan menggambarkan kita, anak-anaknya seperti itu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita seperti itu, seperti pohon yang tanam di air. Maupun paceklik, maupun pandemi kan, setahun lagi, 2 tahun, 10 tahun lagi, kita tetap diberkati, maksudnya itu. Semua barang gurun, tapi kita di air. Sana padang gurun, sebelah sana padang gurun, bukan kita nggak kena padang gurunnya, kita nggak kena dampak itunya, nggak kena itu, kita tetap di air, tetap bertumbuh pada waktunya. Sekarang belum bertumbuh ya pada waktunya. Benarkah kita udah dekat air? Benar kita mengandalkan Tuhan? Pertanyaannya, oh kita mau mengandalkan Tuhan? Ya udah pada waktunya, tunggu aja waktu Tuhan. Kau akan berhasil dan kau beruntung. Tunggu aja dekat waktu Tuhan, kau akan berkati. Tunggu waktu Tuhan. Kalau mau kita mengandalkan Tuhan, ini nasihat. Ketika ibadah, manfaat ibadah, ada nasihat di dalam ibadah. Kalau kita rajin ibadah, ada nasihat yang Tuhan berikan bagi kita. Nasihat untuk kita mengandalkan Tuhan. Karena sebaliknya firman Tuhan katakan, terkutuk orang mengandalkan manusia, terkutuk. Lawannya terkutuk. Ketika mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan uang kita sendiri, harta kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kita terkutuk. Bukannya nggak boleh kata, boleh. Bukannya nggak boleh pintar, boleh. Bukan nggak boleh kuat, boleh. Tapi kalau kita andalkan itu, kita terkutuk. Tuhan katakan, nggak mau, Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan diri sendiri. Pintar boleh, nggak boleh. Bukan nggak pintar, nggak boleh. Kaya boleh. Kuat boleh. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kemenangan kita, kepandaian kita, harta kita, cuma Tuhan terkutuklah kita. Karena Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Karena Tuhan Yesus segalanya dan Dia mau diagungkan Tuhan, ditinggikan Tuhan. Emang Tuhan lagi disembah. Ya kan? Ketika Lucifer sebenarnya bukan. Lucifer itu malaikat tadinya. Karena dia sombong kan, dia merasa kuat, merasa hebat, ya kan? Emang hebat, kuat benar. Benar, Lucifer emang kuat, hebat, dia emang hebat. Ada kemuliaan Tuhan ada dalam dia waktu di surga. Emang benar hebat.
sombong, mengenakan diri sendiri, akhirnya tertutup kan itu. Tertutup. Oh saya kuat, betul mungkin saudara kuat. Oh harta banyak, betul mungkin, pintar mungkin, tapi tetap aja tertutup kalau mengadakan diri sendiri. Tidak mengadakan. Nah, dalam ibadah ada manfaat ibadah, ada nasihat. Untuk apa? Kita mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kita sekarang ini, yuk kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Baik kita masih muda maupun orang tua, sudah tua. Tetap andalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, karena Tuhan segalanya. Ada nasihat-nasihat yang lain. Matius 20 ayat 41 dikatakan berjaga-jaga dalam doa Allah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh menurut tapi dari lemah. Ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan katakan berjaga-jaga dalam doa. Supaya apa? Supaya yang jatuh dalam percobaan. Perlunya berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu baca firman Tuhan, berjaga-jaga berdoa itu tekun berdoa. Supaya apa? Kita nggak jatuh dalam percobaan, nggak jatuh dalam masalah, nggak jatuh hal duniawi. Supaya kamu tidak jauh dalam percobaan. Roh menurut, tapi daging kita lemah. Daging kita lemah. Tapi kalau ada firman Tuhan, gadamu dan tongkatmu tadi jauh. Gadamu dan tongkatmu, gak ada bicara firman Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan, ini firman Tuhan, kekuatan. Gadamu dan tongkat bisa wibawa. Kalau kita lihat tentara panglima kan pakai tongkat kan, wibawa kan, ya kan? Panglima TNI pakai tongkat, Kapolri pakai tongkat, Pangdam pakai tongkat, itu bicara wibawa, tongkat. Bicara wibawa kita apa? Roh Kudus. Bicara kita urapan Roh Kudus. Ada Roh Kudus menyertai kita, ada wibawa kita. Ada wibawa, ada kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Rahasia ibadah firman Tuhan malam ini berkata tentang rahasia ibadah. Latihan terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, berguna dalam hidup kita. Maka itu ibadah bukannya sekedar kewajiban, tapi ibadah ada kebutuhan. Nah, dalam ibadah kita pertama menerima janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi berlalu, tapi perkara Tuhan tidak akan berlalu. Yang kedua, kita berjumpa dengan Tuhan. Karena pada Tuhan yang saat itu ada, dia ada dengan kita. Dia ada untuk memberkati kita semua. Yang ketiga, ada kekuatan. Jadi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, mari kalau tidak berat datang pada pemberitaan padamu, kita menyerahkan diri pada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Yang keempat, ada nasihat. Ada nasihat untuk kita berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk, kita angkat pujian ya. Angkat pujian. Nah, yang tadi aja ada pujian tadi. Ya. Tuhan Kaulah pengharapan. Iya, kita pujian tadi ya. Yang ini ya. Tuhan Kaulah pengharapan. Amin.
hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Mungkin sore ini Kepadamu ya Allahku. amin. Firman Tuhan sudah beritakan buat kita semua. Haleluya. Biar firman itu boleh tertanam dalam kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mungkin ada yang mendoakan secara khusus. Haleluya. Iya. Kita bangkit berdiri. Ya. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Yang mendoakan secara khusus, taruh tangan kanan di dada. Ya, kita berdoa. Taruh tangan kananmu di dada. Kita akan berdoa secara khusus. Saudara-saudaraku yang perlu doakan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan jemaat saat ini, kami yang ada di tempat ini Tuhan. Firman-Mu sudah dikabulkan dari kami. Bapa dalam surga, terima kasih buat hati kami seperti tanah yang subur. Ketika firman ditaburkan, boleh bertumbuh, berbuah pada waktu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kepada Engkau Tuhan. Kami buka hati buat firman, tanamkan firman-Mu dan mampukan kami melakukan. Biar ibadah ini bukan suatu rutinitas, suatu kebiasaan, tapi ibadah bukan sekedar kewajiban, tapi ibadah merupakan kebutuhan. Jadi Tuhan doa kami Tuhan, untuk kami boleh teguh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa firman memasrahkan bagi kami Tuhan. Ada rahasia ibadah yang Kau berikan kami Bapa, yang Kau ingatkan bagi kami Bapa. Manfaat ibadah, karena dalam ibadah kami menerima janji Tuhan. Dan janji-Mu ya dan amin Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan-Mu tidak berlalu. Itu yang Kau janjikan buat kami Tuhan Yesus. Dalam ibadah